Selamat pagi teman-teman, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda ya, masih tentang video online, learning online video tentang service excellence atau bagaimana melayani pelanggan dengan cetar membahana ya. Dalam video-video sebelumnya kita bicara mengenai service quality, juga mengenai kultur, service culture. Nah, dalam materi modul kali ini kita akan bicara mengenai keterampilan kunci untuk quality customer service. Keterampilan-keterampilan apa yang harus dimiliki oleh seorang frontliner, oleh seorang petugas yang berhubungan dengan pelanggan, supaya bisa memberikan pelayanan yang excellent. Jadi dalam layar di depan Anda ini ya, saya menguraikan skema mengenai apa yang harus Anda pahami sebagai seorang petugas atau sebagai seorang karyawan yang berhadapan dengan pelanggan, ya, customer service person. Jadi ada 3 elemen Mas yang harus Anda kuasai ketika Anda mau memberikan service yang excellence. Yang pertama memahami organisasi Anda. Yang elemen kedua memahami produk atau service Anda. Dan yang ketiga memahami customers Anda. Ya, jadi 3 elemen itu harus dikuasai. Ya, understanding mengenai your company, understanding mengenai product knowledge atau service knowledge, dan kemudian understanding your customers. Know your customers, atau dalam industri perbankan ya. KYC, know your customers. Nah, mari coba kita bedah satu persatu ya. Jadi dalam slide berikutnya saya mencoba menjelaskan mengenai bagaimana cara Anda memahami organisasi Anda ya. Jadi Anda sebagai seorang customer service staff itu mesti harus tahu visi dan misi organisasi Anda, kultur organisasi, prosedur atau aturan interaksi dengan pelanggan, serta dukungan perusahaan untuk produk atau service. Ini kunci ini Mas. Ya, visi misi perusahaan Anda harus Anda kenang juga. Ya, jangan-jangan Anda lupa ya, apa visi misi perusahaan Anda sekarang. Misalnya kalau saya tanya Anda bisa jawab nggak? Nah, kalau Anda tidak bisa menjawab berarti Anda kurang perhatian Mas ya. Kurang serius bekerja di kantor Anda. Sebaiknya Anda tahu Mas ya visi misi perusahaan Anda, terutama yang berkaitan dengan pelanggan. Saya yakin banyak visi misi perusahaan itu yang ujung-ujungnya adalah pelayanan pelanggan. Apa kata kunci dari visi misi perusahaan Anda itu harus dipahami. Dan kemudian kulturnya juga, bagaimana kulturnya. Ya. Dan yang tidak kalah penting adalah SOP mengenai pelayanan pelanggan, ya harus Anda pahami. Ya. Saya kemarin ketemu sebuah perusahaan yang memberikan layanan broadband Mas ya. Yang celaka adalah harga yang diberikan oleh petugas di lapangan, ya frontline service dengan di kantor pusat itu beda. Saya daftar kan, saya dikasih harga 300.000 per bulan. Tapi ketika akhir bulan saya ditagih kok harganya 450.000. Selisih 150.000. Ini kan sesuatu yang tidak bagus Mas ya, sesuatu yang mengecewakan ya. Frontline-nya bilang 300.000, penagihannya 450.000. Ini contoh kegagalan bagaimana petugas frontline tidak satu bahasa dengan kebijakan kantor pusat. Dan itu disaster itu. Itu malah petaka pelanggan-pelanggan. Untung saya tidak putus ya, sayanya ngalah ya. Kalau pelanggan-pelanggan lain kan mungkin bisa marah ya BT gitu ya, BT gitu ya Mas ya. Jadi itu Mas, ya. Jadi Mbak-mbak kalau Anda bekerja sebagai seorang frontline, sebagai seorang petugas customer service, pahami peraturan-peraturan atau SOP di kantor Anda, kebijakan-kebijakannya. Ya, jangan sampai salah ngasih informasi, itu dangerous. Tapi pada sisi lain ada perusahaan-perusahaan yang justru melakukan eksperimen, Mas. Ada satu perusahaan yang terkenal di luar negeri namanya Zappos. Zappos.com, itu perusahaan sepatu online terbesar di dunia. Sekarang sudah diakuisisi oleh Amazon, Zappos.com. Itu mereka malah membebaskan petugas call center-nya untuk memutuskan apa saja. Ya, luar biasa itu. Jadi mereka bilang, keputusan untuk memberikan perlakuan kepada pelanggan, saya serahkan sepenuhnya kepada Anda yang ada di depan. Jadi Anda tidak perlu konsultasi, you decide by yourself. Jadi kalau Anda mau ngasih ganti rugi, ya silahkan. Pakai saja common sense. Bayangkan bahwa Anda adalah pelanggan. Ya, pada sisi lain Anda juga harus mempertimbangkan sudut pandang perusahaan. Tapi keputusan akhir ada di tangan Anda. Jadi luar biasa itu Zappos memberikan kebebasan kepada petugas frontliner untuk memutuskan apa yang terbaik menurut dia bagi pelanggannya. Ya, dan ternyata Zappos ini memang pelayanan pelanggannya termasuk nomor 1 di dunia ya, di Amerika, di
anggap sebagai online shop yang paling hebat pelayanan pelanggannya. Ya, karena mereka justru memberikan freedom kepada para petugas frontline-nya. Jadi itu Mas ya, yang pertama intinya adalah Anda know your company gitu ya. Kebijakannya, SOP-nya, sistemnya, jangan sampai salah ngasih informasi, itu dangerous. Ya, dan pahami misi visi Anda, misi visi kantor Anda. Ya, jangan pernah lupakan itu. Nah, yang kedua adalah memahami produk atau servis Anda. Ya, di dalam slide di depan Anda ini saya tampilkan ya. Jadi ketika Anda memahami produk servis Anda itu, Anda tahu pengembangan produknya, konfigurasi produknya, data dan spesifikasi produknya, bagaimana cara pemeliharaan dan perawatan, serta harga dan pengiriman barang. Ya, ini kunci nih. Product knowledge orang sebut bilang ya. Jadi pastikan bahwa Anda sebagai seorang petugas customer service tahu spesifikasi detail produk Anda, kalau perlu sampai sedetail-detailnya. Contohnya kalau Anda mau beli smartphone ya, kita mau beli smartphone itu petugas atau istilahnya itu SPG-nya ya, SPG istilahnya ya. Itu kadang-kadang pengetahuannya hanya basic saja Mas, hanya harga dan spesifikasi yang global, misalnya ini memorinya berapa, ya, berapa inci layarnya. Tapi mereka mestinya juga harus tahu dong mengenai mikroprosesornya. Kenapa pakai Intel? Kenapa tidak Snapdragon misalnya? Ya, apa kelebihan-kelebihannya itu luar biasa kalau ada petugas SPG yang cantik dan bening itu tahu mengenai detail spesifikasi smartphone, mengenai Android seri terbaru misalnya. Itu bagus. Jadi tidak hanya tahu basicnya. Saya sering menemui petugas-petugas yang frontline kayak gitu, ketika saya tanya lebih detail, mereka tidak tahu jawabannya, itu mengecewakan. Misalnya saya mau beli mobil, tanya mengenai apa ini keunggulan mesinnya, petugas di showroomnya tidak tahu, dia harus nanya atasannya, itu kan buruk, Mas ya. Atau kepada petugas bank, saya nanya mengenai suku bunga atau mengenai fasilitas kredit, dia kadang-kadang tidak bisa memberikan jawaban yang menarik, ya, sehingga dia harus lihat informasi lagi, itu kan annoying. Jadi kalau Anda bekerja sebagai seorang petugas frontline di industri tertentu, pahami industri itu, Mas. Ya, pahami spesifikasi produk Anda, bahkan kalau perlu konfigurasi industri, pesaing-pesaing Anda, itu luar biasa. Anda tidak hanya tahu mengenai produk Anda, tapi juga Anda tahu detail mengenai produk pesaing. Kalau Anda tahu petugas frontline perusahaan mobil Honda, Anda tahu spesifikasi mesinnya Toyota, itu luar biasa, Mas. Anda jualan smartphone Samsung, Anda tahulah spesifikasi Asus atau Oppo. Ya, jadi pemahaman Anda itu menggelegar gitu. Baca Mas, ya, jadi mbak-mbak ya. Anda jangan bosan membaca mengenai berita-berita yang berkaitan dengan industri Anda. Ya, semakin mendalam wawasan Anda mengenai industri Anda, semakin bagus. Apapun industrinya, industri properti atau rumah sakit atau handphone atau hotel atau bank. Ya. Jadi Anda tahu betul mengenai konfigurasi, mengenai data spesifikasinya dan juga tentu mengenai harganya tadi ya. Jangan sampai seperti petugas tadi broadband yang ngasih harganya salah. Dan yang berikutnya setelah Anda tahu mengenai produk Anda tahu mengenai organisasi Anda juga harus tahu mengenai customers Anda. Ya, kebutuhan customersnya, perhatian customersnya, dan kepribadian customersnya. Kebutuhan customers ini memang kan ada tipe-tipe customers, Mas. Ada customers yang lebih suka dengan mutu produk, berapapun harganya dia beli asal mutunya bagus. Ya. Kayak saya misalnya, saya lebih cenderung orang yang quality oriented, Mas. Tidak begitu peduli dengan harga, gitu ya. Tapi kan sebaliknya ada banyak pelanggan yang lebih price sensitive. Ya, lebih cenderung fokus pada harga, mutunya jelek sedikit nggak apa-apa, KW3 kalau perlu ya, produk KW3, KW2 itu agak sedikit membingungkan, ya. Tapi harganya murah. Kan ada Mas tipe customer yang seperti itu, ya. Juga kepribadian customer berbeda-beda. Nanti kita akan belajar itu secara khusus di segmen video berikutnya ya. Pelanggan-pelanggan yang dominan, pelanggan-pelanggan yang introvert, yang ekstrovert, kepribadiannya, itu kan cara melayaninya berbeda, Mas. Ya.
Jadi kepribadiannya, yang kedua tadi kebutuhannya. Kebutuhannya premium atau harga atau value oriented ya, value oriented. Harganya pas, quality-nya pas. Ya. Jadi itu Mas ya. Jadi ketika Anda mau menjadi seorang customer service staff atau person yang hebat, Anda harus tahu mengenai perusahaan Anda, ya gali mengenai kebijakan-kebijakannya. Anda tahu juga mengenai spesifikasi produk atau service dari perusahaan Anda, dan Anda tahu kebutuhan customers Anda. Dengan pemahaman terhadap 3 dimensi itu, harapannya Anda bisa memberikan pelayanan yang excellent, yang cetar membahana. Oke, terima kasih. Nanti kita akan lanjutkan dalam video online berikutnya.